Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you there? I hope you are all in the good condition. Amin. Okay guys, today we've come back again to share our project in English Syntax course. It's about clause. But before speaking a lot, let us introduce ourselves first. My name is Deni Andriani, and with my partner Sumaya Nikma, we, we will present our material. It's about clause and its types. Are you ready to get this material, guys? Okay, please give your attention. Let's take a look. Okay, guys, the first material that we will discuss today is about the definition of clause. Do you know what is a clause? Okay, I will explain it for you. A clause is a group of words that contains a subject and predicate and functioning as a member of a sentence. And the other definition about clause is the smallest grammatical unit that contains minimally a subject and predicate that can or cannot express a complete idea. Okay, to make you more understand about this material, I will speak in bahasa. Jadi, clause atau klausa itu merupakan sekumpulan kata yang berisi atau terdiri dari subjek dan predikat yang berfungsi sebagai member of a sentence, anggota dari suatu kalimat. Itu adalah pengertian pertama. Kemudian pengertian yang kedua, bahwa klausa itu merupakan unit gramatikal terkecil yang minimal itu berisi subjek dan juga predikat yang dapat ataupun tidak dapat mengekspresikan complete idea. Jadi jika diambil kesimpulan, klausa itu merupakan sekumpulan kata yang berisi subjek dan predikat yang itu fungsinya bisa mengekspresikan ataupun tidak bisa mengekspresikan complete idea. Maksudnya gimana dapat mengekspresikan ataupun tidak dapat mengekspresikan complete idea? Okay, you will get the answer in the next explanation. Okay, types of clause. There are two types of clause. The first type is main clause, or it's also known as an independent clause. And then the second type is subordinate clause or dependent clause. Okay, the first types, main clause or independent clause. It is a clause that can stand alone as a sentence or can make sense by itself. It's also known as a simple sentence. Jadi main clause itu juga disebut dengan independent clause. Seperti yang kita ketahui, independent itu artinya mandiri. Berarti klausa ini itu dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Dapat sudah bermakna, sudah menjadi kalimat yang bermakna. Dan it's also known as a simple sentence. Ini juga dapat disebut sebagai kalimat sederhana, kalimat simple. Okay, for the example, I like banana. I as a subject, and then like as a verb, and banana as an object. This is the example of main clause. It consists of subject and predicate or verb. Okay. The next type is subordinate clause, or it's also known as a dependent clause. Subordinate clause is a clause that adds additional information to the main clause, but which cannot stand alone as a sentence. Jadi subordinate clause atau dependent clause itu merupakan klausa yang berfungsi sebagai informasi tambahan atau memberi informasi tambahan terhadap main clause. Tetapi subordinate clause di sini itu tidak dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Dia memerlukan main clause. Karena fungsinya di sini itu untuk menjelaskan atau memberi informasi lebih tentang main clause.
it modifies a main clause. And then, in a complex sentence, at least consists of one main clause and one subordinate clause. And the role of subordinate clause is to modify the main clause of a sentence or serve a component of it. Jadi dalam complex sentence itu minimal itu terdiri dari satu main clause dan juga satu subordinate clause. For the example, he believed that the earth was round. He believed here as a main clause, and that the earth was round as a subordinate clause. Oke, jadi he believed di sini sebagai main clause. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bilang, main clause tadi itu terdiri dari subject and verb. Kita lihat subject di sini adalah he as a subject, and then believed as a verb. Dia terdiri dari subject dan verb dan dia dapat berdiri sendiri. Kemudian subordinate clause-nya that the earth was round. Dia juga sama-sama terdiri dari subject dan verb. Oke, subjeknya di sini adalah the earth. Kemudian verbnya adalah was. Was di sini adalah verb. Akan tetapi subordinate clause ini tuh tidak dapat berdiri sendiri. Kenapa? Karena subordinate clause ini fungsinya itu to modifies the main clause. Jadi dia memberikan informasi tambahan tentang main clause. Jadi makanya dia tuh tidak dapat berdiri sendiri. Okay, the next is the types of subordinate clause. There are three types of subordinate clause. The first type is adjectival clause, and then the second is noun clause, and the last is adverbial clause. Okay, now let's discuss it. From the first types, an adjectival clause, or it's also known as a relative clause. What is an adjective clause? An adjective clause is a clause that modifies a noun. It describes or gives information about noun. Jadi, adjective clause itu adalah klausa yang fungsinya itu untuk memodify a noun atau memberikan gambaran, mendeskripsikan atau memberikan informasi tambahan terhadap noun. So it modifies a noun. Okay, and then an adjective clause usually begins with a relative pronoun such as who, whom, that, which, and whose. Or it can begins with a relative adverb such as where and when. And here we have written down the pattern of an adjectival clause. The first pattern, relative adverb or relative pronoun plus subject plus verb become an incomplete thought. And the second is relative pronoun as a subject plus verb. It became an incomplete thought or an incomplete idea. Again, the next is types of adjective clause. There are two types of adjective clause. The first type is non-restrictive or non-essential adjective clause, and the second type is restrictive or essential adjective clause. Okay, let's discuss from the first types of an adjectival clause, which is a non-restrictive or non-essential adjective clause. It is the clause that simply gives extra information about the noun. Jadi, non-restrictive adjective clause ini merupakan klausa yang fungsinya untuk memberikan informasi tambahan terhadap noun. Mengapa dia disebut non-essential? Karena itu tadi, dia kan fungsinya hanya memberikan informasi tambahan. Maka, kalaupun adjective clause-nya ini tidak ada dalam kalimat, kalimat itu sudah menjadi kalimat yang komplit. Kita udah tahu makna dari kalimat itu. Okay, to make you more understand about this, let's take a look for the example. Danny's car, which she bought 2 years ago, has already needed many repairs. Jadi di sini non-restrictive adjective clause-nya itu adalah which she bought 2 years ago.
which she bought 2 years ago ini merupakan non-restrictive adjective clause, di mana fungsinya dia itu memberikan informasi tambahan terhadap noun. Nounnya di sini adalah Danny's car, mobilnya Danny. Dia itu memberikan informasi tentang nounnya ini. Nah, kenapa disebut non-esensial? Karena kalaupun adjective clause-nya ini nggak ada di kalimat ini, maka kalimat ini tuh sudah menjadi kalimat yang komplit. Kita sudah tahu maknanya. Nanti jadinya kalimatnya begini. Danny's car has already needed many repairs. Jadi, kita udah tahu maknanya. Danny's car, mobilnya Danny. Kita udah tahu mobilnya siapa, itu mobilnya Danny. Tanpa harus ada yang dia beli 2 tahun yang lalu. Itu tuh nggak penting gitu. Itu hanya memberikan informasi tambahan. Makanya disebut dengan non-essential adjective clause. Okay, I hope you can understand it. Okay, let's move to the next types of adjectival clause, which is a restrictive or essential adjective clause. It is the clause that offers essential information and is needed to complete the sentence stop. Jadi restrictive or essential adjective clause itu adalah klausa itu yang memberikan informasi penting dan dibutuhkan untuk melengkapi suatu kalimat. Jadi di sini restrictive essential adjective clause itu merupakan kebalikan dari non-restrictive adjective clause. Kalau yang non-restrictive adjective clause tadi, jikalau dalam kalimat adjective clause-nya dihapus atau dihilangkan, maka kalimatnya itu tetap menjadi kalimat yang utuh, kalimat yang komplit. Sedangkan di sini kalau restrictive adjective clause itu, jikalau adjective clause-nya dalam kalimat itu dihapus atau dihilangkan, maka kalimatnya itu akan menjadi kalimat yang tidak lengkap, not a complete idea, not a complete thought. Okay, to make you more understand about it, let's take a look for the example below. The room that you reserved for the meeting is not ready. Nah, di sini restrictive adjective clause-nya itu adalah that you reserve for the meeting. Ini fungsinya sebagai restrictive adjective clause. Mengapa dia dikatakan essential atau penting? Karena dia itu dibutuhkan dalam kalimat ini untuk melengkapi kalimatnya, melengkapi ide dari kalimat itu. Jikalau adjective clause di sini kita hilangkan atau kita hapuskan dari kalimat ini, maka nanti kalimatnya akan menjadi kalimat yang tidak lengkap. Nanti jadinya begini, the room is not ready. The room is not ready. The room yang mana? Kita tidak tahu. Ruangan yang mana yang tidak siap digunakan. Maka dari itu, adjective clause-nya ini dibutuhkan untuk melengkapi kalimatnya. Oh, the room that you reserved for the meeting. Ruangan yang sudah dipesan untuk meeting. Jadi seperti itu. Mengapa dikatakan esensial? Karena memang dia diperlukan untuk melengkapi kalimat itu. Okay, I hope you can understand about it well. Okay, the next is the other examples of adjectival clause with relative pronoun, which is who, whom, and that. Okay, let's take a look for the example. Who and that function as a subject of pronoun. Jadi ini who dan that fungsinya sebagai subject of pronoun. Contohnya, the beautiful lady who sits next to me is friendly. And then, the beautiful lady that sits next to me is friendly. Who sits next to me and that sits next to me di sini fungsinya sebagai subject of pronoun. Oke, lanjut. Whom and that function as an object pronoun. For example, the beautiful lady whom I met yesterday was friendly, and the beautiful lady that I met yesterday was friendly. Jadi di sini whom I met yesterday and that I met yesterday itu fungsinya sebagai object of pronoun.
Okay, let's move on to the next. In addition, when, who, or that as a subject of pronoun is used as an adjectival clause in a sentence, it cannot be omitted. Nah, sebagai tambahannya, when, who, or that yang fungsinya sebagai subject of pronoun itu digunakan sebagai adjectival clause dalam suatu kalimat dan tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Contohnya, for the example, the beautiful lady who sits next to me is friendly. And the beautiful lady that sits next to me is friendly. Who dan that in here cannot be omitted. Tidak boleh dihilangkan ataupun dihapuskan. Kenapa? Nanti kalau dia dihilangkan atau dihapuskan, nanti jadinya akan seperti ini. The beautiful lady sits next to me is friendly. Nanti dia jadinya bukan lagi sebagai adjectival clause, tapi nanti justru menjadi verbnya, sits next to me. Maka dari itu, kalau emang mau menggunakan adjective clause sebagai subject of pronoun dengan menggunakan who, that, atau when itu, maka jangan dihapuskan nanti who, that, atau when-nya, karena nanti jadinya bukan lagi sebagai adjectival clause, tapi justru nanti akan berubah menjadi verb. Seperti itu. I hope you can understand it. Okay. The next. However, when, whom, or that as object pronoun is used as an adjectival clause in a sentence, it can be omitted. Jadi di sini kebalikan dari yang sebelumnya. When, whom, or that yang fungsinya sebagai object of pronoun itu digunakan sebagai adjectival clause dan itu boleh dihilangkan atau dihapuskan. Contohnya, for the example, the beautiful lady whom I met yesterday was friendly, and the beautiful lady that I met yesterday was friendly. Di sini whom sama that-nya itu bisa kita hilangkan. Nanti jadinya seperti yang nomor 3 ini. The beautiful lady I met yesterday was friendly. Jadi nanti walaupun dia dihilangkan, ini dihilangkan, nanti jadinya dia tetap menjadi adjectival clause. Dia tetap menjelaskan noun-nya. Ini nanti jadinya kan I met yesterday ini adalah adjectival clause-nya. Dia tetap menjelaskan noun-nya ini. Dia tidak berubah menjadi verb. Makanya dia boleh dihapuskan atau dihilangkan. Jadi ingat, kalau when, whom, that itu fungsinya sebagai subjek, maka jangan dihilangkan. It cannot be omitted. Tapi kalau dia fungsinya sebagai object of pronoun, dia boleh dihilangkan atau it can be omitted. Karena nanti fungsinya tidak akan berubah walaupun dihilangkan. Seperti itu. Okay, next. Here we have the other example of adjectival clause with relative pronoun such as which and whose, and then with relative adverb which is when and where. Okay, let's take a look for the example. The first example, A. The river which flows through town is polluted. Jadi di sini kita pakainya relative pronoun which as a relative pronoun. Which-nya di sini. Okay, and B, the river that flows through town is polluted. Ini juga menggunakan relative pronoun. That is that. And then the second example, A, the books which I bought were expensive. Which di sini sebagai relative pronoun. And then B, the books that I bought were expensive. Then di sini juga relative pronoun. And then C, the books I bought were expensive. Di sini tidak ada karena dia bisa dihilangkan. Karena fungsinya sebagai object of verb. Jadi dia bisa dihilangkan. Object of pronoun, I'm sorry. Jadi dia bisa dihilangkan. And then the third example, the man whose car was stolen called the police. Jadi whose di sini fungsinya sebagai relative pronoun. And then the fourth example,
I know a girl whose brother is a movie star, whose-nya sebagai relative pronoun. And the fifth example, I remember the day when we won the cup. When di sini fungsinya sebagai relative adverb. And the last is the town where they met was called London, where di sini sebagai relative adverb. Okay, this is the other example of adjectival clause. I hope you can understand about adjectival clause well. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dari saya, lanjut dari Pak Denny yang sudah jelaskan tentang clause, pengertian clause dan types ataupun jenis-jenis clause dan adjectival clause. Sekarang saya akan menjelaskan tentang noun clause. Nah, a noun clause is a clause that works as a noun within a sentence. Nah, jadi clause kata benda itu berisi verbal hingga bentuk yang menunjukkan keterpaduan antara tense dan subjek dari suatu verba. Nah, jadi berfungsi seperti kata benda dalam sebuah kalimat. Nah, jadi clause kata benda itu berhubung antara keterpaduan antara tense dan subjek. Kemudian types ataupun jenis klausa kata benda yang umum dalam bahasa Inggris itu menunjukkan tiga. Number one, noun clause with that. Nah, itu adalah klausa kata benda dengan that ataupun bahwa. Nah, number two, B, noun clause with if, whether. Nah, jadi klausa kata benda dengan jika ataupun apakah. The last is C, noun clause with WH words. Nah, jadi terakhir ini adalah kata benda clause dengan word ataupun kata-kata kalimat. Nah, dan sekarang adalah a noun clause has its own subject and predicate in the sentence. Nah, jadi klausa kata benda memiliki subjek dan predikat sendiri dalam kalimat. Nah, saya akan kasih satu kalimat ataupun contoh dari clause kata benda adalah I know where he live. I know where he live. Itu I itu menunjukkan subjek dan know itu adalah predikat. Nah, jadi he itu adalah subjek dari klausa kata benda. Nah, paham? He itu adalah subjek dari klausa kata benda. Nah, dan live ataupun hidup itu adalah predikat dalam kategori kata kerja dari klausa kata benda. Mungkin paham teman-teman? Itu live itu adalah predikat dalam kategori kata kerja dari klausa kata benda. Nah, jadi I itu menunjukkan adalah subjek dan know itu adalah predikat. Where he live itu menunjukkan objek itu menjadikan noun clause. Nah, kan he itu menunjukkan klausa subjek. Nah, dan live itu menunjukkan predikat. Jadi tadi udah menjelas yang noun clause itu menunjukkan subjek dan predikat. Nah, kalau mau bikin kalimat itu kalau adakan subjek dan predikat itu yaitu menjadikan noun clause. Nah, mungkin bisa lihat contoh-contohnya agar teman-teman bisa lebih paham lagi. What is example of noun clause? Nah, jadi yang tadi udah jelas dari types ataupun jenis-jenis noun clause itu terbagikan kepada tiga, itu that, if, whether, dan word, kata-kata. Nah, jadi sekarang kita melihatkan yang pertama dulu. Nah, jadi a noun clause with that. Nah, jadi what example number one, I believe that
everything happen of reason. Sekali lagi, I believe that everything happen of a reason. Nah, jadi that itu memasukkan jenis-jenis yang no class. Kan contoh pertama itu saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Nah, jadi that itu setelah belief itu adalah that ataupun bahwa itu memasukkan now class. Nah, dan yang kedua itu I know that the students studied their assessment. Nah, sekali lagi, I know that the students studied their assessment. Nah, yang seperti kayak yang nomor pertama itu that ataupun bahwa. Kalau yang nomor 2 ini setelah know saya tahu. Nah, itu that bahwa memasukkan now class. Nah, the last is B, a noun class which if or whether ataupun jika apakah. For example, number 1, I don't know if Reni is at home. I don't know if Reni is at home. Jadi saya tidak tahu apakah saudara perempuan saya ada di rumah. Itu adalah kalimat perkataan if ataupun jika. Nah, jika ataupun if itu memasukkan jenis-jenis noun class. Kan tadi noun class ada that, if, whether, dan word. Nah, dan number 2, I don't know whether Reni is at home. I don't know whether Reni is at home. Jadi saya tidak tahu apakah saudara perempuan saya ada di rumah. Nah, ini juga kalau maknanya juga sama yang nomor 1, tapi yang berubahnya memakaikan whether. Nah, dan and then number 3, I don't know whether Reni is at home or not. I don't know whether Reni is at home or not. Saya tidak tahu apakah saudara perempuan saya ada di rumah atau tidak. Nah, jadi di sini whether itu menunjukkan adalah noun class. Nah, the last is I don't know whether or not Reni is at home. I don't know whether or not Reni is at home. Di sini juga mengadakan whether. Nah, yang menunjukkan noun class. Dan terakhir itu jenis-jenis noun class yang berhubung sama word ataupun kata-kata. Noun class with the PH words. Nah, number 1, I want to know that make you laugh. I want to know that make you laugh. Itu kata-kata ataupun wordnya itu semua kalau menjadikan kalimat itu adalah termasuk dari word ataupun kata-kata. Itu memasukkan noun class. Nah, the second is I don't know where he live. I don't know where he live. Itu juga kata-kata ya yang memasukkan noun class. The third, please tell me how old you are. Please tell me how old you are. Number 4, I wonder why Tom is absent. I wonder why Tom is absent. Number 5, do you know when they leave? Do you know when they left? Number 6, tell me whom you saw at the party. Number 7, tell me who come to the party. Number
Number 8. You haven't taught me what car this is. You haven't told me what car this is. Nah, jadi di sini bagian now class ataupun kata benda class itu mungkin teman-teman udah paham kan, jenis-jenis dan contoh-contohnya saya udah menjelaskan tadi. Sekarang kita lanjut dari adverbial clause. What is adverbial clause? What is type adverbial clause? What is example adverbial clause? Nah, let's go. Adverbial clause function like an adverb in giving information about the region. About the region, manner, time, place, concession, condition, or purpose or of an action that occurred. Jadi, klausa adverba berfungsi seperti kata keterangan. Nah, dalam beberapa informasi tentang reason itu adalah alasan, manner, cara ataupun sikap, time itu waktu, place itu tempat, concession itu kelogoran ataupun kondisi atau tujuan dari suatu tindakan yang terjadi. Nah, jadi the name adverbia suggests that adverbia clause modify verb but they modify whole clause. Nah, jadi nama adverbia menunjukkan bahwa clause itu adverbia mengubah kata kerja tetapi mereka mengubah seluruh klausa. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh dari adverbial clause. Itu for example of adverbial clause. Number 1, I did this word because this word is the part of my education project. Nah, jadi di sini pekerjaan ini saya lakukan karena pekerjaan ini bagian dari proyek pendidikan saya. Nah, jadi kalimat contoh ini memasukkan dalam reason. Nah, reason itu adalah kalimat ini alasan. Nah, number 1, he eat as if he was starving for months. Nah, jadi di sini dia makan seolah-oleh dia kelaparan selama berbulan-bulan. Nah, jadi di sini adverbia ini menunjukkan kepada sikap ataupun cara-cara. Nah, contoh di sini menunjukkan manner, itu sikap ataupun cara-cara. The last is, before you go bring me some water. Nah, jadi di sini menunjukkan adverbianya waktu ataupun time. Nah, and then put the where we can see it. Put the where we can see it. Ini place. Itu menunjukkan atas tempat. Nah, tempat di sini itu memasukkan juga dalam adverbia tadi. Selanjutnya selanjutnya number 5, even though we treat he kindly, she is suspicious of us. Itu menunjukkan atas concession ataupun kondisi kelonggaran. Nah, jadi contoh di sini menunjukkan atas concession. Selanjutnya, unless you study hard, you will fail in this exam. Itu menunjukkan adverbianya condition. Nah, terakhir adalah we need to eat so that we may live. Itu menunjukkan atas purpose ataupun tujuan yang memasukkan dalam adverbia tadi. Kan adverbia tadi yang memberikan informasi tentang
apa tadi keterangannya itu yang mengadakan alasan, cara, sikap, waktu, tempat, kelonggaran, kondisi ataupun tujuan. Nah, ini saya udah mengkasihkan 7 example, 7 contoh-contohnya. Nah, mungkin cukup dari kami. Mungkin ada teman yang bisa tanya ataupun mau yang lebih jelas lagi, insya Allah semungkin kami bisa jawab. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.